Oke, sebelumnya izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang KP di PT Pertamina Citra Perkasa membawakan PowerPoint yaitu proses peledakan di PT Pertamina Citra Perkasa. Mungkin bisa di next. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri yaitu ada Maulana Yusuf Danuhak dengan NIM lahir 017, terus ada Faik Noval dengan NIM lahir 051, terus ada Firanti Mauliani Fauzia dengan NIM lahir 053. Untuk profil perusahaan dari PT Pertamina Citra Perkasa merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak pada bidang pertambangan batu gamping, yang saat ini berada pada tahap operasi produksi, yang di mana metode pengembangannya menggunakan metode tambang terbuka atau surface mining. Metode surface mining sendiri adalah metode penambangan yang segala aktivitas penambangannya dilakukan di atas atau relatif dekat dengan permukaan bumi dan tempat kerjanya berhubungan langsung dengan udara bebas. PT Pertamina Citra Perkasa atau PT PMSP merupakan perusahaan di bidang pertambangan yang tergabung pada PT Bangun Arta Mineral. PT Pertamina Citra Perkasa merupakan perusahaan di bidang pertambangan yang menghasilkan batu gamping. PT PMSP sendiri terletak pada daerah Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. PT Pertamina Citra Perkasa berfokus dalam kegiatan penggalian batu gamping, sedangkan PT Bangun Arta Mineral berfokus ke bidang pengembangan produk dan pemasaran. Dua PT tersebut sama-sama di bawah naungan Bangun Arta Group. Nah, untuk pengeboran atau drilling yaitu pengeboran merupakan proses melubangi tanah untuk berbagai tujuan. Adapun sistem yang menggunakan sumber penggerak dari alat bor dalam industri tambang terdapat rentetan kegiatan pemboran yang terbagi atas dua sistem, yaitu manual dan mekanik. Pada PT PMSP sendiri, proses drilling bertujuan untuk persiapan sebelum kegiatan peledakan. Nah, untuk peledakan atau blasting adalah suatu aktivitas pengisian bahan peledak ke dalam lubang ledak yang bertujuan untuk menghancurkan batuan. Peledakan merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengeboran di mana tujuannya adalah untuk melepaskan batuan dari batuan induknya agar menjadi fragmen-fragmen yang berukuran lebih kecil sehingga memudahkan dalam pendorongan, pemuatan, pengangkutan, dan konsumsi material pada crusher yang terpasang. Nah, untuk stemming adalah lubang ledak bagian atas yang diisi bahan peledak tetapi biasanya diisi oleh abu hasil pemburuan atau material berukuran kecil yang didapatkan di atas bahan peledak. Stemming yang terlalu pendek dapat mengakibatkan batu terbang atau fly rock dan suara ledakan yang keras. Sedangkan stemming yang terlalu panjang akan mengakibatkan retakan ke belakang jenjang backbrick dan bongkahan di sekitar dinding jenjang. Stemming juga berfungsi untuk mengontrol kemungkinan terjadi air blast dan flare up. Secara teoretik, panjang stemming sama dengan panjang burden agar tekanan ke arah freeface, atas, dan samping seimbang. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu Faik Noval Chandra. Oke, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan alur proses peledakan pada PT Pertamina Citra Perkasa. Yang pertama, tahap pertama itu adalah drilling atau pengeboran. Lalu dilakukan persiapan bahan peledak, yakni mengambil bahan peledak di gudang yang ada di PT PMSP. Lalu ada pengisian bahan peledak, lalu dilakukan stemming, lalu perangkaian alat peledakan, lalu ada charging blasting mesin, dan yang terakhir adalah kegiatan blasting itu sendiri. Oke, next. Oke, bahan peledak yang digunakan di PT PMSP sendiri yaitu ada 3 macam, yaitu ada power gel, yakni produk peledakan yang digunakan dalam industri pertambangan dan peralatan peledakan. Contohnya adalah power gel Diagel extra diameter 30 mm yang beratnya 20 gram.
Lalu ada detonator, yakni suatu komponen yang digunakan untuk membantu membangun gelombang kejut yang mengakibatkan ledakan bahan peledak. Detonator ini menggunakan elektronik untuk mengontrol tingkatan gelombang kejut yang diperlukan untuk membangun ledakan bahan peledak. Yang terakhir ada ANFO atau ammonium nitrate fuel oil, yakni bahan peledak yang terdiri dari campuran pril amonium nitrat dan minyak bakar. ANFO sendiri memiliki keunggulan yang tinggi dalam penghematan biaya, baik dalam kegiatan peledakan kecil, sedang, atau besar. Lalu ada drill and blast di PT PMSP, yakni sebelumnya saya akan menjelaskan dulu blasting itu apa, yaitu merupakan kegiatan peledakan, meledakkan lapisan tanah overburden dengan bahan peledak dan rangkaian ledak tertentu. Hal ini dilakukan karena proses stripping tidak mampu menghancurkan lapisan tanah overburden atau UB yang terlalu keras. Tujuan dilakukan blasting adalah untuk menghancurkan lapisan UB agar tidak lunak, agar lebih lunak sehingga mudah untuk dimuat dengan off highway truck atau UHT dan dipindahkan menuju disposal. Lalu tahap-tahap proses blasting di PT PMSP yang pertama yakni inspeksi hasil pengeboran. Lubang bor yang akan digunakan untuk wadah memasukkan bahan peledak dengan detonatornya harus diperiksa oleh drill and blast foreman. Hal ini dilaksanakan dengan maksimal. Inspeksi hasil pengeboran meliputi jarak lubang, kedalaman lubang, dan jumlah lubang yang dibutuhkan. Adapun standar jarak dan kedalaman lubang di PT PMSP sendiri yaitu dengan spasi 9,2 meter, burden sebesar 8,0 meter, dan deep sedalam 7 meter. Akan tetapi, terkadang posisi batu gamping tidak selalu berada di kedalaman yang sama. Maka pengeboran dilakukan fleksibel dengan memperhatikan serbuk tanah hasil pengeboran dari drilling mesin. Adapun jumlah lubang pengeboran disesuaikan dengan luas area peledakan. Semakin luas area peledakan, maka semakin banyak lubang yang dibuat dan semakin banyak bahan peledak yang dibutuhkan. Tahap yang kedua yaitu pemasangan rambu peringatan blasting. Sebelum rangkaian kegiatan blasting dilakukan, rambu peringatan harus dipasang terlebih dahulu. Hal ini ditujukan untuk pemberitahuan dan pengamanan pelaksanaan blasting agar tidak terjadi korban jiwa maupun kerusakan properti. Lalu yang ketiga yakni pengisian bahan peledak. Rangkaian primer yang terdiri dari detonator dan kabel perangkainya dimasukkan ke pertengahan lubang. Lalu dilakukan pengisian ANFO secara perlahan dan dekat dengan mulut lubang untuk menghindari bahan tertumpah dan terhambur oleh angin. Jika lubang berair, maka digunakan plastik liner atau kondom yang diisi ANFO dan diusahakan agar penempatan primer di dalam plastik liner paling bawah menyentuh dasar lubang atau bottom dengan menggunakan stick. Jika pengisian dan perangkaian telah diselesaikan, maka lubang ditutup dengan tanah serbuk hasil pengeboran menggunakan cangkul atau sekop hingga lubang tertutup sampai rata permukaan untuk memperkuat pengekangan energi bahan peledak di dalam lubang. Next. Lalu ada manajemen risiko proses blasting pada PT PMSP. Yang pertama yaitu bahayanya fly rock. Fly rock sendiri bersumber pada eksekusi peledakan lapisan overburden atau OB yang dilakukan secara rutin di area penambangan PT Pertamina Putra Perkasa. Flying rock sendiri merupakan batu yang terlempar ke udara karena hentakan ledakan dengan radius tertentu. Batu-batu terbang ini terjadi karena desain atau pelaksanaannya tidak memenuhi beberapa kriteria. Misalnya bahan peledak yang digunakan berlebihan atau bahan peledak yang tidak terkungkung dengan cukup rapat. Lemparan batu ini dapat menimpa manpower maupun unit yang berada di sekitar area peledakan. Next. Lalu ada bahaya air blast. Air blast sendiri bersumber pada eksekusi peledakan lapisan overburden yang dilakukan secara rutin di area penambangan PT PMSP. Air blast merupakan hempasan udara yang sangat cepat dan kuat yang dihasilkan oleh lemparan energi peledakan. Hempasan ini dapat menyebabkan cedera jika mengenai manpower dan kerusakan jika mengenai unit atau properti. Dengan pengendalian bahaya yang telah dilakukan ini, bahaya dari air blast sendiri masuk dalam kriteria risiko yang dapat diterima.
Pengendalian telah efektif karena dilakukan sesuai dengan prosedur dan dapat mengurangi risiko kecelakaan diakibatkan air blast. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 Ayat 1, poin A yang menyatakan mencegah dan mengurangi kecelakaan. Lalu yang terakhir ada bahaya gas beracun. Gas beracun sendiri berasal dari hasil reaksi kimia yang tidak sempurna ketika ANFO diledakkan dengan detonatornya. Saat aktivitas blasting, lapisan overburden atau OB yang dilakukan secara rutin di PT PMSP sendiri, gas yang dihasilkan dalam proses blasting itu mengandung dua kemungkinan jenis gas, yaitu smoke atau fumes. Smoke tidak berbahaya karena hanya terdiri uap atau asap yang berwarna putih. Sedangkan fumes berwarna kuning dan berbahaya karena sifatnya beracun, yaitu terdiri dari karbon monoksida atau CO dan oksida nitrogen. Fumes sendiri dapat terjadi bila bahan peledak yang diledakkan tidak memiliki keseimbangan oksigen. Dapat terjadi pula bila bahan peledak tersebut sudah kadaluarsa selama penyimpanan atau karena komposisi pencampuran bahan peledak berupa amonium nitrat dan fuel oil yang tidak tepat. Next. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk pola pengoboran pada kegiatan blasting di PMSP, yang pertama structure pola zigzag. Pola ini dirancang untuk memberikan keseimbangan tekanan yang optimal pada area peledakan. Dengan menggunakan pola zigzag, tekanan peledakan dapat disebarkan secara merata, sehingga memastikan bahwa batuan yang tidak terkena dampak langsung peledakan akan tetap utuh. Selain itu, penggunaan delay yang efisien meminimalkan waktu yang dibutuhkan, sehingga proses peledakan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Dalam keseluruhan, pemilihan pola pengoboran lubang ledak yang tepat menjadi kunci utama dalam mencapai hasil peledakan yang efisien dan aman. Dengan memahami kelebihan masing-masing pola, industri pertambangan dapat meningkatkan efektivitas operasional mereka dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua ada rectangular pattern. Pada pola ini, ukuran spasi dalam suatu baris lebih besar dari ukuran badan. Kelebihan pola ini terletak pada fleksibilitasnya yang dapat disesuaikan dengan kondisi geologi yang berbeda. Pemilihan pola yang tepat dapat membantu memaksimalkan efektivitas peledakan dengan mengoptimalkan distribusi material peledak. Nah, hasil peledakan di PT PMSP itu ada dua, yang lontaran batu yang ke tengah dan lontaran batu yang ke depan. Hasil peledakan tersebut dipengaruhi oleh lahan bebas atau free face yang berada pada daerah peledakan. Berikut dokumentasi proses peledakan yang berada di PT Pertamina Sutra Perkasa. Ada gudang dan area pertambangan. Berikut ini video Mungkin itu saja presentasi yang kita bawakan mengenai drill and blast di PT Pertamina. Mungkin apabila ada salah kata dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.